Setelah kalian melihat video tadi tentang proses pemintalan benang atau proses pembuatan benang tekstil atau biasa disebut dengan spinning, kalian sudah bisa menjawab tentang apa yang dimaksud dengan benang itu. Benang adalah susunan yang terdiri dari serat-serat stapel yang dibuat dengan cara menarik sedikit demi sedikit dan diberi antihan sehingga menjadi untian yang kontinu. Nah, di sini ada yang namanya antian. Apa sih antian itu? Antian adalah puntiran atau twist. Kenapa kok harus diberi antian? Kalau serat pendek atau serat stapel itu serat yang pendek, kalau tidak diberi antian, otomatis serat-serat yang pendek itu tidak bisa bergabung menjadi satu. Oleh karena itu, dari gabungan-gabungan serat itu akan kita beri antian atau kita beri twist atau kita beri puntiran agar serat-serat itu menjadi satu. Contoh saja, kalian ambil kapas. Kapas itu juga terdiri dari banyak sekali serat. Ambil beberapa kapas, kemudian Anda tarik-tarik. Kalau itu kita pilin atau kita puntir atau kita beri twist atau kita beri antian, kapas itu akan menjadi satu, menggabung dan menjadi lebih kuat. Dan kalau kita gabung menjadi satu dan kita beri twist, maka serat-serat itu akan menjadi untian yang panjang. Nah, coba nanti kalian bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Ambil kapas, kemudian Anda tarik-tarik, kemudian Anda beri puntiran atau Anda beri twist, akan menjadi serat yang menggabung, akan menjadi untian yang panjang dan serat itu nanti akan menjadi lebih kuat. Setelah dari kalian melihat video tadi, kalian bisa melihat dari awal proses pembuatan benang sampai akhir menjadi benang. Oke, baiklah, kita akan mengawali dari mesin yang pertama. Serat-serat dari bal-bal atau bentuk serat yang pertama itu bisa berwujud bal atau serat itu dipadatkan menjadi kotak. Sebelum kita masukkan ke mesin, serat itu harus kita urai dulu menjadi urean-urean yang tipis tidak mengeras. Setelah dari bal kapas, itu akan kita masukkan ke mesin blowing. Di mana mesin blowing itu dia mempunyai fungsi sebagai mesin pembuka atau opening dan mesin pencampur atau mixing. Jadi fungsi mesin blowing itu adalah membuka serat dan mencampur serat atau opening and mixing. Prinsip kerja dari mesin tersebut adalah berjalan di samping light down dan membuka atau menghisap kapas yang ada di light down 1,2 menit atau sesuai dengan program yang diset pada mesin tersebut. Mesin ini akan berjalan sepanjang light down yang telah terbaca. Ini biasa di dalam industri 62 bal polyester sehingga terjadi campuran yang merata. Material yang dibuka dan disiap akan dikirim ke mesin berikutnya melalui sebuah kanal atau pipa. Jadi
Mesin blowing ini dari fungsinya tadi dia membuka serat dan sebagai mesin pencampur. Pada mesin blowing ini bukan hanya serat dari serat alam saja, tetapi bisa dicampur dari serat buatan. Serat alam contohnya dari kapas dicampur dengan polyester. Pada mesin blowing ini terjadi pembukaan serat, kemudian pembersihan serat, dan pencampuran serat menjadi lap. Pada mesin ini juga yang pertama dilalui oleh material serat, gumpalan-gumpalan serat mengalami pembukaan dan pembersihan. Pada mesin blowing ini terjadi pembukaan serat, pembersihan serat, dan pencampuran serat. Hasil dari mesin blowing ini akan menjadi lap. Oke, sudah dipahami? Kita lanjut ke berikutnya. Setelah dari mesin blowing tadi, serat akan dihisap melalui pipa, akan dikirim ke mesin berikutnya, yaitu mesin carding. Di sini mesin carding ini adalah salah satu mesin yang memegang peranan penting dalam menentukan kualiti hasil produksi dalam suatu pabrik pemintalan. Pada mesin carding ini juga terjadi pembersihan serat, penguraian serat, dan pemisahan serat panjang dan pendek. Mesin ini merubah lap menjadi sliver. Jadi lap-lap atau serat-serat yang sudah terurai, yang sudah dibersihkan dan dipisahkan dari serat panjang dan pendek, itu namanya lap. Kemudian pada mesin carding ini lap akan diubah menjadi sliver. Pada mesin ini juga massa fiber diurai menjadi serat-serat tunggal dengan cara menggaruk antara wire yang berbentuk gerigi kecil dan jarum-jarum yang banyak, disebut dengan top flat. Serat-serat yang melalui proses penggarukan tersebut akan mengakibatkan serat menjadi sejajar satu dengan yang lain. Jadi pada mesin carding ini adalah mensejajarkan serat juga. Walaupun tadi di situ sudah disebutkan terjadi pembersihan serat, penguraian serat, dan pemisahan serat panjang maupun pendek. Nah, serat-serat atau lap yang sudah rata, yang sudah bersih, yang sudah diurai akan digaruk ya antara weir dan top flat, itu akan disejajarkan yang menjadi sliver. Baik, kita lanjut dengan berikutnya. Fungsi mesin carding ini adalah yang pertama adalah carding action. Itu adalah proses penggarukan serat di antara dua bagian permukaan yang tajam yang mempunyai kecepatan yang berbeda. Pembersihan serat ini pada press ini kotoran-kotoran akan dibuang melalui saringan akibat adanya pemukulan serat oleh sebuah alat yang disebut dengan teken, dan dengan adanya gaya sentrifugal kotoran akan terlepas dari serat-serat. Fungsi yang selanjutnya adalah pemisahan serat pendek. Pada proses ini, serat-serat pendek atau serat-serat yang patah pada proses sebelumnya sebagian akan terbuang dan dipisahkan sewaktu adanya pembentukan top flat.
Pembentukan sliver, fungsi yang selanjutnya adalah membentuk sliver. Serat individu yang telah melalui proses-proses pembentukan akan membentuk seperti lapisan tipis dan lembut selebar mesin carding, dan ini dikumpulkan dan disatukan menjadi tali yang besar dan getas yang disebut dengan sliver, dan akan ditumpuk pada sebuah drum yang besar dengan diameter 40 cm yang disebut dengan can carding. Kemudian fungsi selanjutnya adalah drafting. Adalah proses penarikan. Penarikan yang terjadi di sini adalah sekitar 0 sampai 100 kali dengan mengabaikan jumlah phase yang dibuat atau limbah yang dibuang. Oke, kita lanjut dengan proses berikutnya. Setelah mesin drawing tadi, mesin carding, sliver akan dimasukkan ke mesin drawing. Pada video yang sudah kalian lihat, itu jelas sekali dari mesin carding, sliver akan dimasukkan ke mesin drawing. Tujuan dari dan prinsip kerja mesin drawing ini adalah untuk memproses atau merangkap sliver carding dan mendraftnya dengan tujuan mendapatkan silver yang rata. Jadi proses drawing ini, sliver dari mesin carding itu akan dirangkap. Misalnya ada 4 sliver dari mesin carding atau 6 dari mesin carding akan dijadikan satu untuk menjadikan sliver yang lebih rata. Kemudian kualitas sliver yang dihasilkan dari setiap mesin carding tidak akan sama antara satu mesin dengan mesin yang lain, baik itu berupa ketebalan maupun jumlah nep setiap gramnya. Jadi kualitas sliver yang dihasilkan dari mesin carding itu memang tidak sama. Untuk itu di mesin drawing ini, dari sliver yang dihasilkan oleh mesin carding akan dijadikan satu. Untuk mendapatkan hasil yang rata, maka sliver hasil mesin carding tersebut diproses lagi di mesin drawing, di mana beberapa sliver hasil dari carding disatukan dan didraft menjadi nomor tertentu, sehingga kekurangan atau kelemahan dari satu sliver akan tertutupi oleh sliver yang lain. Oke, sampai di sini. Mungkin kalian kalau memang belum jelas bisa membuka lagi dari awal tentang video yang sudah kita berikan. Oke, kita lanjut ke dari mesin drawing akan ke mesin combing.